Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten, edisi hari ini, Rabu 5 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Investor asing asal Singapura tertipu hingga 53 miliar rupiah oleh warga Serang terkait jual beli tanah. Lagi, seorang pemuda di Pandeglang ditangkap polisi karena mengedarkan obat keras tanpa izin resmi. Satlantas Polresta Tangerang mulai melakukan operasi Zebra Maung 2022. Operasi ini dilaksanakan serentak dari tanggal 3 hingga 16 Oktober 2022. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, seorang investor asing asal Singapura tertipu hingga 53 miliar rupiah oleh 2 orang oknum warga Curug Kota Serang terkait dengan jual beli tanah. Kasus bermula saat investor asal Singapura tersebut hendak melakukan bisnis properti di Indonesia pada tahun 2018 dan bertemu dengan 2 orang terduga pelaku yang menawarkan tanah seluas 450 hektar di wilayah Kemanisan Kota Serang. Investor asal Singapura tersebut kemudian memberikan uang secara bertahap kepada 2 pelaku, namun proses jual beli tanah tak kunjung selesai. Laporan selengkapnya Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Investor asing asal Singapura tertipu hingga 53 miliar oleh 2 oknum warga Curug Kota Serang terkait dengan jual beli tanah. Kasus penipuan jual beli tanah ini bermula saat Guan Wen Hai Ber, yaitu kewarganegaraan Singapura, datang ke Indonesia untuk berbisnis properti pada 2018 dan bertemu dengan Handi L yang menawarkan tanah seluas 450 hektar di Kemanisan Kota Serang, Banten. Kemudian untuk mengurus jual beli tanah ini, Handi dibantu oleh Dirjo sebagai orang tengah yang membantu membebaskan lahan saat proses jual beli. Berjalannya waktu, Guan Wen Hai Ber selaku pemilik PT Global Jaya Property merasa tertipu setelah secara bertahap memberikan uang kepada 2 terlapor, namun proses jual beli tanah tak kunjung selesai. Merasa tertipu, Guan Wen Hai Ber telah beberapa kali melaporkan kasus ini ke pihak Polda Banten, namun proses penyidikan tidak kunjung memberikan titik terang dan hanya sempat menahan 2 pelapor beberapa hari karena alasan tak cukup bukti dan kasus sempat terhenti. Putri Maria Rumanti, SH, dari kantor hukum Puri dan Partner selaku pengacara baru PT Global Jaya Property yang ditunjuk langsung oleh Guan Wen Hai Ber, melakukan proses pelaporan kembali ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten untuk melakukan proses hukum yang sempat terhenti. Saat sesi wawancara, Putri Maya Ruwanti menjelaskan bahwa dalam pelaporan ini dirinya bersama dengan 80 warga masyarakat Kota Serang, yaitu dari Kampung Kemanisan Kota Serang, selaku pemilik tanah yang telah dijual ke Handi dan Dirjo, namun proses pembayarannya yang tidak jelas memberikan keterangan kepada pihak penyidik. Dirinya juga menyampaikan PT Global Jaya Property mendapatkan protes dari warga saat akan membangun rumah subsidi karena mereka beralasan proses jual beli tanah belum diselesaikan. Hal tersebut berbeda yang disampaikan oleh 2 terlapor ke pihak PT bahwasannya proses jual beli sudah selesai. Lebih lanjut, Putri juga menerangkan 2 terlapor ini sudah diberikan modal secara bertahap oleh perusahaan dengan total nilai 53 miliar dari tahun 2020 hingga tahun kemarin untuk melakukan proses jual beli tanah. Namun baru ada sekitar 5.000 meter persegi tanah yang dibebaskan dari luas tanah 50 hektar yang dijanjikan para terlapor ke pihak perusahaan. Demikian berita yang dapat saya informasikan. Saya Mamo Ervanto dari Wartawan Harmoni Serang melaporkan untuk Berita Banten. Seorang pemuda berinisial E ditangkap Satres Narkoba Polres Pandeglang karena kedapatan menjual obat keras tanpa izin resmi.
Dalam penangkapan, polisi menyita 90 butir obat jenis Heximer, 80 butir tramadol, HP, dan uang tunai yang diduga hasil dari penjualan obat. Berikut laporan Danu Pratama dari Radio Akarsari, Pandeglang. Seorang pemuda berinisial E, 20 tahun, warga desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ditangkap polisi karena menjual obat keras tanpa izin resmi. Pelaku ditangkap tidak jauh dari kediamannya. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa 90 butir Heximer, 80 butir obat tramadol, 1 unit handphone, dan uang tunai Rp120.000 yang diduga hasil penjualan obat Heximer dan tramadol. Obat Heximer dan tramadol HCI termasuk dalam obat keras dan seringkali disalahgunakan. Apabila dikonsumsi banyak akan menimbulkan mabuk, dapat menimbulkan gangguan mental dan saraf secara permanen sehingga perlu adanya resep dokter. Saat ini pelaku berikut barang bukti sudah diamankan di Mapolres Pandeglang untuk pengembangan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal 196 atau pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara, serta denda paling banyak Rp10 miliar. Danu Pratama, Akarsari FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Satlantas Polresta Tangerang mulai melaksanakan operasi Zebra Maung 2022 yang digelar secara serentak di seluruh Polda dari tanggal 3 hingga 16 Oktober 2022. Ada 7 pelanggaran prioritas yang menjadi perhatian, di antaranya mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, helm berstandar SNI, melawan arus, dan lain-lain. Berikut laporan Presi dari Radio Heartline Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan, Satlantas Polresta Tangerang mulai melaksanakan operasi Zebra Maung 2022 secara serentak. Dalam operasi yang digelar selama tanggal 3 hingga 16 Oktober 2022 ini, ada 7 pelanggaran prioritas yang menjadi atensi utama petugas. Di antaranya, mengendarai kendaraan dalam pengaruh alkohol, pengendara di bawah umur, berbonceng lebih dari 1, penggunaan ponsel saat berkendara, helm berstandar SNI, safety belt, dan melawan arus melebihi batas kecepatan. Menurut Kasat Lantas Kompol Fikri Adriansyah, untuk titik yang menjadi target operasi dibagi menjadi 3 kategori, seperti rawan kecelakaan lalu lintas, rawan pelanggaran lalu lintas, dan rawan kemacetan lalu lintas. Untuk wilayah Kabupaten Tangerang yang rawan pelanggaran ada 6 titik, yakni Citra Raya, Pasar Cikupa, Tiga Raksa Jalan Baru, Persimpangan Balaraja Barat, Simpang Cikupa Mas Kedaton, dan Jalan Syekh Nawawi kawasan KTL. Menurut Kasat Lantas, pada operasi Zebra kali ini, penilang tidak cuma akan mendapat tilang fisik, tetapi juga tilang elektronik. Meski demikian, petugas tidak sepenuhnya melakukan penindakan penegakan hukum dengan tilang, tetapi akan mengutamakan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat. Saya Presi dari Radio Heartline FM Tangerang melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.